Halo Sobat ASN, ketemu lagi di podcast kita kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting untuk Smart ASN, yaitu literasi digital, khususnya tentang digital ethics dan digital culture. Bersama saya sudah hadir teman-teman ASN muda yang luar biasa. Yuk kita kenalan dulu. Halo, saya Putri Handayani, ASN dari RSUP M. Jamil Padang. Halo, saya Alian, senang bisa berbagi di sini. Halo semuanya, saya Iqbal. Saya siap berdiskusi tentang etika digital. Halo, saya Rudi. Mari kita kupas digital culture ASN. Sebelum masuk lebih dalam, kita ingat dulu bahwa literasi digital itu ada 4 pilar, yaitu digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Nah, fokus kita kali ini ada 2, yaitu ethics dan culture. Kenapa sih penting buat Smart ASN? Yuk kita dengar dari Dr. Putri. Betul, literasi digital itu bekal ASN agar bisa bekerja efektif di era digital. Smart ASN kan harus adaptif, profesional, dan berintegritas. Kalau kita melek teknologi tapi lupa etika dan budaya, bisa bahaya. Jadi, pilar ini sangat relevan. Kita bahas dulu ya soal digital ethics. Menurut Dr. Aldian, apa sih esensinya? Digital ethics itu soal bagaimana ASN berperilaku bijak, sopan, dan bertanggung jawab di ruang digital. Misalnya, menjaga kerahasiaan data pasien yang saat ini kita sudah menggunakan rekam medik elektronik, tidak menyebarkan hoax, dan tidak menggunakan media sosial untuk hal yang melanggar netralitas ASN. Setuju dok. Nah, Dr. Iqbal mungkin bisa kasih contoh apa saja kasus yang sering terjadi? Contohnya, ada ASN yang asal posting data internal rumah sakit di grup WhatsApp, padahal itu rahasia. Ada juga yang memberi komentar tidak etis di media sosial, padahal jejak digital itu permanen. Sebagai Smart ASN, kita harus sadar bahwa profesionalisme berlaku juga di dunia digital. Sekarang kita masuk ke digital culture. Dr. Rudi, apa sih maksudnya digital culture? Digital culture itu kemampuan ASN beradaptasi dengan budaya kerja baru di era digital. Misalnya, terbiasa rapat online, kolaborasi lewat aplikasi, dan membangun budaya transparansi melalui sistem digital. Jadi bukan hanya soal teknologi, tapi pola pikir dan budaya kerja ASN yang terbuka, kolaboratif, dan efisien. Dr. Putri, apa tantangan terbesar membangun digital culture di ASN? Tantangannya biasanya resistensi terhadap perubahan. Ada ASN yang masih nyaman dengan cara manual, padahal Smart ASN harus mau berubah, belajar aplikasi baru, dan membangun budaya kerja yang produktif dan digital tools. Menarik sekali ya. Jadi, kalau etik itu bicara tentang perilaku benar di dunia digital, dan culture bicara tentang kebiasaan dan pola pikir digital. Keduanya itu saling terkait. Kalau budaya digital ASN sudah kuat, etika digital juga akan otomatis terjaga. Betul, Smart ASN bukan hanya melek teknologi, tetapi juga punya integritas dan budaya kerja yang sesuai dengan nilai berakhlak. Baik Sobat ASN, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Hari ini kita belajar bahwa digital ethics mengajarkan kita untuk menjaga perilaku dan integritas di ruang digital. Sementara digital culture membentuk budaya kerja baru ASN yang adaptif dan kolaboratif. Kalau keduanya berjalan, maka visi Smart ASN akan tercapai. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di podcast berikutnya.